Nah, minggu kemarin sama Pak Adik ngebahas apa? Hikmah iku-iku dalam kehidupan dunia akhirat. Berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan. Bapak anggap aja kalian udah paham ya, karena Pak, tolong Bapak Adit. ya Bapak Bapak nggak potong, Bapak nggak potong maksudnya Pak Adit itu selain dari beliau guru PJOK, beliau juga ahli dalam bidang agama. Gitu. Masya Allah. Jadi Bapak yakin kepada kalian bahwa kalian paham akan penyampaian dari Bapak Adit. Kita lanjut aja ya kepada pembelajaran selanjutnya tentang pola hidup sederhana atau minimalis. Oke. Namun sebelumnya Bapak ingin mengatakan satu pertanyaan seperti biasanya Bapak ketika mengawali pembelajaran. Siap nggak? Enggak sih. Oke, pertanyaannya yang bisa mendapat reward. Ada dua bapak dan ada dua anak. Oke, pasang logikanya. Ada dua bapak dan ada dua anak. Mereka langsung membawa pancingan ke sungai. Setelah mendapatkan 3 ikan, berapa ikan sana? 3. Ya, setelah mendapatkan 3 ikan, si bapak ini langsung bilang, ayo kita pulang aja karena ketiga ikan ini cukup bagi kita. Alasannya kenapa si bapak itu bisa bilang bahwa 3 ikan cukup bagi mereka? Ada yang bisa? Karena ada 3 orang, gimana penjelasannya? Laki-laki? Rizky gimana Rizky? Iki lah Iki. Ada dua bapak. Ya, ada 2 bapak dan ada 2 anak. Pergilah ke sungai dan ketika sudah beres memancing 3 ekor ikan, si bapak itu langsung bilang, udah kita pulang aja karena 3 ekor ini udah cukup. Kenapa bapak itu bilang begitu? Anaknya nggak suka ikan. Nah mungkin emang bener anaknya nggak suka ikan, yang satu kalau nggak bapaknya nggak suka ikan. Salah. Oh, ikannya dijual. Ada 2 bapak dan ada 2 anak. Saya jawab. Ya gimana? Bu? Jawab. Jadi kenapa bisa 3 ikan? Ya cukup 3 Cukup ikan 3 ikan. bagi mereka. Karena mungkin si bapak itu memiliki prinsip pola hidup sederhana, minimalis dan berkecukupan. Memegang prinsip qanaah mungkin. Salah pisan. Ya, taluk. Ya. Ya. Karena 2 bapak sama 2 anak ini berjumlah 3 orang. Ya karena udah gak ada penjelasannya kamu Gina. Kan bapak-bapak. Empat orang. Jadi terdiri dari kakek, ayah dan anak. Kakek kepada ayah ini nisbatnya apa? Anak kan? Kepada bapak dan kepada si anak itu kan anak. Anak Kumsi masih. Kumsi bang. Masih bang. Oke, kita lanjut aja ya kepada penjelasan tentang pola hidup sederhana atau minimalis. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian itu ngerasa berantakan dalam hidup tetapi nggak ada apa-apa? Pernah saya. Ya, mumet. Mungkin apalagi alasannya? Capek. Nah, hal apa yang menyebabkan kalian ngerasa berantakan padahal nggak ada apa-apa? Pikiran.
Ya bisa Pikiran. banyak pikiran dan kurang bersyukur. Banyak keinginan tapi belum tercapai. Nah itu Pak Minat. Selalu diremehkan. Memendam kesal. Nah di sini juga menggambarkan bahwasanya ada satu gambar tentang manusia lagi mikir keras. Nah inilah menggambarkan tentang hidupnya tuh mumet karena banyak pikiran dan tadi ya, kurang bersyukur. Next aja ya. Nah di sini ada dua gambar yang tadi juga sih. Nah ini adalah dua gambar dapur. Coba adik kamu analisa. Bagaimana Anda menganalisa dua dapur ini? Yang itu berantakan Pak. Yang itu Yang satu berantakan, yang satu lagi rapi. Oke. Randi. Yang satu rapi, yang satu berantakan. Ya, sama aja berarti. Iqbal. Sama satu rapi itu berantakan. Fauzan. Tapi itu kenapa di dapurnya ada toiletnya itu mah? Toilet kan itu? Iya. Dapur udah, toilet? udah nggak kepake. Jadi Dapur Zolim nggak pakai. mendapatkan sesuatu daripada Jadi- Jadi itu terlalu berlebihan, nanti barang-barang kalau yang kanan itu lebih rapi karena sedikit barangnya. Oke. Tapi estetik. Semuanya benar. Semuanya benar. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, namun sebelum kita membahas terlebih lanjut, di sini ada sebuah hadis yang membahas tentang pola hidup sederhana. Oke, Bapak satu kali, kalian ucapkan satu kali. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhu. Alhamdulillah bin Amrin radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddu. Faqala ma hadza sarafu ya Sa'du? Qala afil wudu'i sarafun. Qala na'am wa in kunta ala nahrin jari. Nah, yang artinya bahwa dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika Rasul melewati Sa'id yang sedang berwudu, Rasul bersabda, kenapa berlebih-lebihan seperti ini? Lalu Sa'id berkata, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan? Rasulullah menjawab, iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, nah ini gambaran tentang bagaimana Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya untuk berhemat atau tidak berlebih-lebihan. Meskipun dalam kondisi kita lagi di sungai, lagi wudu, yang secara logika ketika kita mengambil satu kedukan dari air sungai tidak akan mengurangi kebanyakan air. Maksudnya kan airnya bakalan terus banyak, betul enggak? Betul. Nah makanya bukan esensi daripada itunya, tetapi kebanyakan memakainya. Itulah disebut israf atau berlebihan. Tetapi seperti biasanya, nah di sini ada miskin versus sederhana. Apa yang ada di benak kalian tentang apa itu miskin dan apa itu sederhana, dan apa yang membedakan antara keduanya? Gimana? Ya dulu. Oke, Fauzan dulu. Fauzan gimana Fauzan? Kalau miskin itu dia itu memiliki penghasilan akan tetapi dia tidak bisa mencukupi dalam kehidupan kesehariannya. Iya. Dan apabila orang yang sederhana itu memiliki penghasilan dan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga bisa menghidupi keluarganya. Iya. Kalau miskin belum tentu gitu. Gimana? Pak, Mulia? tadi itu sebenarnya jawaban saya sama kayak dia. Tapi ditambahin kalau sederhana itu dia mampu menghidupi kehidupan sehari-hari, tapi menggunakannya dengan secukupnya, tidak berlebihan. Oke. Betul, semuanya betul. Nah, namun di sini Bapak akan meluruskannya tentang perbedaan antara miskin dan sederhana. Secara singkatnya, miskin itu adalah kondisi hidup. Sedangkan sederhana adalah gaya hidup. Jadi boleh nggak orang kaya hidupnya sederhana? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang panutan kita, beliau itu orang yang kaya sedunia. Kalian meyakini itu enggak? Tetapi Rasulullah
hidupnya itu sangat-sangat sederhana. Diceritakan dalam Maulid Berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayyi wa tawadu yafsifuna alahu wa yarqabu saubahu, bahwasanya ketika hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu suka Rasul itu suka menambal atau kalau ngesol ya, ngesol sendalnya ketika sendalnya pegat ya sih putus. Jadi ketika sendal daripada Rasulullah itu putus, Rasul ngesol selagi itu masih layak pakai. Wayak usaubahu, dan Rasul suka menambal baju yang sobek. Jadi ketika pakaian Rasulullah sobek, ya enggak muluk-muluk Rasul, enggak beli ke mall, karena kan zaman dulu enggak ada mall. Nah, jadi apa solusinya? Wayak usaubahu. Jadi Rasul suka menambal baju yang sobeknya. Padahal kan diceritakan juga di Maulid Berjanji itu Rasulullah pernah dijanjikan bahwasanya Rasulullah jika ingin menjadikan sebuah gunung emas bagi Rasulullah, ia bakal jadi gitu. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, apakah gunung Uhud jika kami menjadikan gunung Uhud menjadi emas bagi engkau, apakah engkau akan menerima? Tetapi dalam Maulid Berjanji Pak Abah, terus Rasulullah menolak daripada tawaran malaikat Jibril. Jadi sesederhana itu gitu Rasulullah. Malahan Sayyidina Umar ketika masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, Sayyidina Umar langsung menangis. Karena apa? Karena melihat tempat tidurnya Rasulullah bukan dari kasur tetapi dari tikar juga dari tikar korma. Langsung Sayyidina Umar sembari menangis menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidur di alas yang seperti ini? Terus Rasulullah menjawab, ya demikian lah. Kenapa ya Rasulullah? Karena ya hidup saya ya gini gitu, bahagianya saya gitu. Itulah. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa miskin itu kondisi hidup, sedangkan sederhana itu adalah gaya. Jadi bukan berarti sederhana itu miskin, bukan. Tetapi orang kaya juga bisa sederhana. Nah, di sini seperti biasa, Bapak kalau menyampaikan sebuah pembelajaran pasti ada tiga pertanyaan, yaitu what, why, dan how. What adalah apa? Nah, di sini apa itu pola hidup sederhana atau minimalis? Kata Carl Beck dalam bukunya Minimalism is focus on what really matters. Jadi pola hidup sederhana atau minimalis itu adalah sebuah fokus kita terhadap hal-hal yang penting. Nah, tapi terkadang kan kita suka menganggap atau tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Terkadang kita selalu mendahulukan keinginan. Padahal kebutuhan kita ya sederhana sebenarnya. Kan di dalam pelajaran PKN juga dijelaskan bahwa kebutuhan manusia ada berapa? Ada berapa kebutuhan manusia? Coba gurunya siapa PKN itu? Bu Aya. Pak Adit mah PJOK. Ya. Kebutuhan manusia ada berapa? 2. Primer yang sekunder. Ya, ada 3 lah ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu ada primer, sekunder, dan tersier. Tapi kalau di dalam PKN itu ada yang disebutnya sandang, pangan, dan papan. Sandang artinya apa? Pakaian. Pangan? Makanan. Papan? Tempat tinggal. Jadi ketika seseorang udah menempati hal tersebut ya udah. Jadi hidupnya itu kebutuhannya itu udah tercukupi. Nah itu. Jadi pola hidup sederhana yaitu fokus terhadap apa-apa yang penting bagi diri kita. Nah di sini why? Kenapa manusia harus minimalis? Karena satu, reduce stress, mengurangi stres. Seperti kalian kan tadi, terkadang kan manusia itu mempunyai satu jenis barang dalam jumlah banyak. Bapak ingin tanya kepada Neng Gina aja. Neng Gina punya sepatu berapa banyak? Gak tahu saking banyaknya. Atau Aulia
Aulia punya tas itu kan suatu jenis barang tas. Ada berapa banyak tas yang dimiliki oleh Aulia? So itulah ada enak ya nah buat saya kena ibu. Pasti 50. Oke. Nah, hal tersebut menyebabkan Aulia stres enggak? Ketika mau berangkat kemana-mana gitu, karena banyak pilihan dari tas tersebut, Aulia mengalami hal kesetresan enggak? Nah, gitu. Bingung mau milih yang mana, karena semuanya juga pantas gitu kan. Atau Adit ketika kamu mau futsal, kamu punya berapa baju futsal? Banyak sih Pak. Banyak. Saya buka toko juga. Buka toko juga. Nah, ketika kamu mau futsal, kamu suka ada kebingungan nggak? Pilih mana ya baju futsal, soalnya kami harade gitu. Enggak sih, dah pilihan banyak ya, tinggal pilih-pilih aja Pak. Tinggal pilih-pilih. Iya, Oh, berarti kalau bosan ganti. berarti kamu mah udah menerapkan hal pola hidup sederhana. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Adit. Siap. Nah, jadi gitu. Kenapa manusia harus minimalis? Untuk mengurangi kesetresan dirinya. Karena banyaknya pilihan membuat kita stres. Terlebih kan cewek banyak tas, banyak sepatu, banyak outfit yang menurut kalian misalkan itu semuanya bagus-bagus yang sehingga menimbulkan rasa stres atau bingung. Tetapi solusinya ketika kita mau minimalis hidup ya bakal kurang gitu stresnya. Paham? Ya. Nah, yang kedua adalah freedom. Freedom itu ada apa? Memiliki kebebasan, ketenangan. Jadi ketika kita hidup sederhana, ya kita akan terbebas itu. Misalnya kita punya kendaraan motor, misalnya dalam jumlah 5. Ketika kita pergi-pergian atau tidak kita di rumah, nah inilah kenapa manusia harus minimalis ya tadi freedom, kebebasan, ketenangan. Kita memiliki kendaraan mulai dari mobil, motor, pesawat, apalagi helikopter misalnya di rumah kita. Nah, apakah akan ada atau di cewek-cewek memiliki banyak perhiasan misalnya? Apakah suka tenang akan hal tersebut? Pasti kan di dalam diri kita itu sieun leungit ya urang teh. Kumaha sih cara ngajagana? Kumaha ge lamun murag atau aya nu mawa? Bener deh. Nah, tapi ketika solusinya ketika kita ingin mengurangi hal tersebut ya kita harus minimalis. Bukan berarti kita harus membuang apa yang sudah kita miliki. Tetapi kita harus meminimalis. Nah, nanti ada bagaimana sih cara kita hidup minimalis. Dan ketiga, kenapa manusia harus minimalis? Supaya bisa fokus dan produktif. Yang tadi itu, kama pola mazkur. Jadi, reduce stress dan freedom itu menyebabkan kita tidak fokus atau produktif. Jadi, kita lagi kerja atau lagi belajar, suka memikirkan apa-apa yang kita miliki kan itu mengurangi kefokusan dan keproduktifan kita. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara hidup minimalis? Ya, yang pertama fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Karena sejatinya manusia itu ya hidup itu sesuai kebutuhannya bukan keinginannya. Bahagia itu jika kita menuruti kebutuhan kita bukan keinginan kita. Ya. Betul Pak Ujan? Yang kedua adalah declutter. Apa declutter? Ada yang tahu nggak? Declutter itu memilih dan memilah. Jadi pastilah di antara kalian mungkin di rumahnya pasti banyak barang-barang yang kalian miliki. Nah, hal demikian supaya kita hidup minimalis, kita harus declutter atau memilih dan memilah. Mana saja sih barang yang masih dibutuhkan sama kita dan mana saja sih barang yang udah enggak dibutuhkan sama kita. Bukan berarti kita harus membuang barang tersebut, tetapi kita bisa kan dengan cara disodakokan atau dijual terus si uangnya disodakokan. Terkadang kan manusia tidak bisa hal tersebut nggak bisa dilakukan karena
saking di dalam dirinya merasa menganggap penting terhadap barang-barang yang sudah dimilikinya, sehingga banyaklah misalnya di lemari atau dimanapun itu menimbun barang, sehingga mengalami kesetresan tersendiri. Kan kalian ketika membuka lemari banyak baju suka stres kan? Nah itulah, kita harus declutter. Jadi kalau kita ingin mengurangi rasa kesetresan kita, jika kita ingin membangun pola hidup minimalis kita, yaitu dengan declutter atau memilih dan memilah. Yang ketiga adalah emotional minimalism. Emotional minimalism ini ya tadi kita mencoba menahan emosi kita untuk terus meminimaliskan hidup kita. Jangan memaksimaliskan hidup kita. Dalam artian ketika kita banyak keinginan ya kita harus menahan gitu. Dengan cara apa? Misalnya Pak, ya diantaranya kita coba ketika kita mempunyai suatu keinginan, kita tahan selama 7 hari atau 1 hari aja. 1 hari aja dengan cara apa? Dengan cara berpikir apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita? Apakah entarnya akan terus kepake? Kan banyak ya di antara kita bahwasanya ketika kita membeli barang terus kita itu dipakai nanti sehari tahun karena menuruti keinginan, atau ketika kalian, nah di sini yang keempat sesuai dengan digital minimalism. Nah keinginan itu terkadang timbul dari ketika kita main HP. Banyaklah diskon pelajar atau diskon mahasiswa ya, yang dimana itu membuat kita tergiur akan diskonnya, sehingga pola hidup kita itu nggak bisa sederhana atau nggak bisa minimalis, berbalik pola hidup kita jadi maksimalis atau berlebihan. Jadi dimulai dari mindset kita terhadap barang atau apapun keinginan kita, bukan hanya barang sih, tetapi kita mau main atau traveling dan lain sebagainya. Nah itu harus ditahan atau diminimaliskan, karena buang-buang waktu itu kan tidak ada manfaatnya, betul nggak? Buang-buang uang itu juga tidak ada manfaatnya. Yang manfaat itu ketika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya uang daripada kita dipakai untuk misalnya untuk keinginan atau kebahagiaan kita sementara, ya kita bisa menerapkan uang itu untuk kebahagiaan orang lain. Yang demikian, jika kita kan ketika kita bisa membahagiakan orang lain, kita juga ikut bahagia. Pernah nggak ketika kalian misalnya konteksnya memberikan sesuatu ke orang lain lah bahagia, kita atau kalian ikut bahagia atau ikut sedih? Bahagia. Nah demikianlah. Jadi dari mulai sederhana gitu. Makanya kan tujuan daripada hidup itu kan bahagia, seperti mana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahwasanya keinginan kita, bukan hanya kita, seluruh manusia itu ingin di dunianya hasanah dalam arti bahagia, dan di akhirat juga kita hasanah bahagia. Ya dimulai dari hal-hal terkecil. Yang tadi poin terpenting itu ya emosional lah. Karena kan kita itu banyak tergoda atau tergiur dengan hal-hal yang murah, dan itu hal yang wajar karena kalian itu pada usianya kan masih remaja dan masih labil lah gitu, dan hal itu wajar bagi bapak. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya wajar itu bukan berarti kita harus menerapkan, atau wajar itu bukan berarti kita harus melakukan, tetapi wajar itu harus kita emosionalkan. Nah, udah mungkin. Nah, Bapak harap ketika sesudah mempelajari bahasan ini, yuk kita bersama-sama, bukan hanya kalian, Bapak sendiri juga sama untuk menerapkan hal tersebut. Jadi saatnya kita memilih apakah hidup kita akan maksimalis atau minimalis. Karena ada sebuah quotes, orang yang banyak keinginannya adalah banyak sisi ketidakpintarannya, karena banyak menggantungkan kebahagiaannya dengan segala hal. Padahal kebahagiaan yang sejati itu timbul dari kita sendiri. Jadi terkadang yang
kita itu menggantungkan kebahagiaan itu terhadap apa-apa yang di luar diri kita. Misalnya cowok menggantungkan kebahagiaannya itu lewat futsal, lewat motor-motoran, gitu bukan? Ya gitu kan? Atau cewek menggantungkan kebahagiaannya terhadap jajan sebelah dan lain sebagainya. Atau karaokean, shopping. Nah, yang hal tersebut itu kebahagiaan yang muncul dari luar diri kita. Makanya ya itu orang yang banyak keinginannya adalah banyak sisi ketidakpintarannya karena banyak menggantungkan kebahagiaannya dengan segala hal. Dalam kata pengarang kitab Al-Hikam dijelaskan bahwasanya liyakil lama taprohubihi yakil lama tazanubi. Dari mana aja kalian? Ya, udah shopping. Nah, kata pengarang kitab Al-Hikam liyakil lama taprohubihi yakil lama tazanubi. Ketika sesuatu yang sedikit membuat kita bersedih, yakil lama taprohubihi yakil lama tahzanubi. Ketika sedikitnya apa yang membuat kita bahagia, maka akan sedikit pula sesuatu yang membuat kita bersedih. Gitu. Jadi ketika banyak kita merasakan kebahagiaan, maka akan banyak pula kita merasakan kesedihan. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasa sedikit kebahagiaan kita, kesedihan kita juga bakalan sedikit. Nah, itulah fungsinya pola hidup sederhana atau minimalis. Sekian mungkin karena Bapak dirurusunya kupun bojo gitu. karena baru lahiran. Mungkin dicukupkan sekian. Ada yang mau bertanya nggak? Atau Bapak akan kasih reward kepada kalian jika kalian bisa menyimpulkan hal ini? Atau nggak ada juga? Siap. Mungkin dicukupkan sekian ya dari Bapak. Dan bagi yang tidak hadir, mohon nanti untuk di WA-kan kepada Bapak. Time-nya kan kamu Iqbal, nanti WA-kan kepada Bapak ya. Mungkin sekian dari Bapak. Mari kita berdoa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.